Semangat pagi, Sobat Podcast JTC Surabaya bersama Pras di sini. Perlu kita ketahui bersama bahwa perkembangan startup khususnya di Jawa Timur pada umumnya di Indonesia ini sangat berkembang, sangat pesat sekali, sangat tinggi sekali. Bahkan startup ini masuk di skala lini, baik dari sisi pelaku usaha, dari sisi kampus, dari sisi anak muda, dari sisi pedagang, macam-macam. Bahkan emak-emak juga ikut-ikutan startup. Nah, untuk menyingkat waktu, kami memperkenalkan sini dan kehadiran saudara kami, teman kami, boleh dikatakan seperti itu, yang bukan asing lagi, karena beliau salah satu pegiat startup di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Kita sebut, kita sambut, kita panggil Cak Abut. Gimana Cak Abut? Semangat paginya? Iya, semangat pagi Cak Pras. Wah, luar biasa nih kita bisa ketemu di acara podcast hari ini. Ya, Cak Abut, kalau kita bicara startup Cak Abut, yang saya sampaikan tadi, kebetulan sekali Cak Abut, ini podcast ini yang baru pertama kali beredar, ya, baru pertama kali mengudara untuk menyapa sobat-sobat podcast, khususnya kami dari JTC Surabaya. Kebetulan saya Cabut sehari-hari ini boleh dikatakan kepala dan bukan kepala, ya semacam kasih lah, boleh dikatakan seperti itu. Kebetulan Pras ini kasih desain produk Cabut. Jadi kalau berbicara dengan startup sama Cabut, wah ini kelihatannya klik banget nih Cabut. Oke Cabut, rekan-rekan sobat, Cabut ini kan merupakan salah satu pegiat startup di Jawa Timur. Cabut, kalau di lingkungan kampus, Cabut, sebetulnya ekosistem startup ini meliputi apa saja sih Cabut? Monggo Cabut. Iya, Cak Pras. Jadi begini, kalau kita ngomong startup gitu ya, minimal itu kan ada 3 Cak Pras ya. Jadi ada hipster yang nangani desainnya, ada hustler yang nangani bisnisnya, dan ada hacker yang nangani teknikalnya. Jadi kalau hacker ini memang identik dengan startup bidang digital gitu ya. Jadi istilahnya anak-anak informatika yang biasanya ngoding, katakanlah seperti itu. Nah, tapi kalau kita ngomong Cabut? Coding. Oh, coding. Apa Cabut? Ya, itu kita bikin pemrograman gitu, Cak Pras ya. Tapi kalau kita ngomong startup itu kan tidak hanya digital saja. Jadi secara umum gitu ya. Jadi startup itu dibagi 2 gitu ya. Jadi startup digital dan non digital, katakanlah seperti itu. Nah, untuk yang non digital ini memang hackernya itu bisa jadi dia bukan seorang yang ngoding itu tadi gitu ya. Jadi misalkan startupnya arahnya ke bidang kesehatan gitu ya, orang yang paham tentang bidang kesehatan seperti itu. Nah, di kampus itu biasanya memang tiga-tiganya ini ada biasanya gitu ya. Jadi ada beberapa kampus itu yang dia punya jurusan teknologi, dia punya jurusan ekonomi gitu ya. Dan mungkin juga ada jurusan sosial yang lain gitu. Nah, biasanya dari jurusan-jurusan yang berbeda tadi itu muncul itu tadi ada hipster, misalkan anak desain gitu ya. Itu biasanya mungkin dari desain produk atau dari desain komunikasi visual. Kalau untuk hackernya ya monggo, nanti tergantung dari startupnya gitu ya, bisa digital bisa non digital tadi. Sedangkan untuk hustlernya memang identiknya dengan bidang ekonomi, karena kalau kita ngomong hustler ini biasanya dia nangani bagaimana pemasaran produk, bagaimana nanti misalkan ketika karyawannya udah banyak gitu, lebih ke sumber daya manusia seperti itu. Nah, jadi kalau kampus memang lebih ke menyediakan talent tersebut gitu. Di samping itu juga kalau kita ngomong di kampus untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan atau startup tadi, itu memang ada semacam kompetisi dan pembinaan yang dilakukan gitu ya. Jadi terakhir itu tahun 2021 itu ada namanya CPPBT dan PPBT. Calon perusahaan pemula berbasis teknologi dan perusahaan pemula berbasis teknologi. Jadi itu program yang dibuat oleh Kemendikbudristek.
Nah, di situ memang startupnya identik dengan yang berbau teknologi seperti itu. Karena memang harapan dari kita semua itu teknologi ini bisa meningkatkan kesejahteraan kita. Jadi memang dengan teknologi harapannya perekonomian masyarakat ini bisa lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, jadi kalau di Kemendikbudristek itu ada kompetisi-kompetisi yang arahnya adalah bagaimana melahirkan startup-startup baru. Seperti itu, Cak Pras. Ya, makasih Cak Put. Tadi kalau nggak salah ini saya dengerin Cak Put, hacker ya, apa namanya? Hustler, hacker, sama hipster. Sama hipster. Wow, ternyata kalimat-kalimat itu terus terang aja, Pras ini juga bingung begitu sobat. Tapi alhamdulillah sekali Cak Put ini bisa datang untuk menyampaikan istilah-istilah yang disampaikan tadi. Oke. Selanjutnya Cak Put tadi disampaikan terhadap kampus. Iya. Terhadap sebetulnya sih peranan kampus di dalam membangun ekosistem startup itu apa sih sebetulnya Cak Put? Iya. Berarti gini, kalau tadi saya menjelaskan tentang talent, berikutnya itu soal inkubator bisnis, Cak Pras. Jadi di kampus itu mereka juga punya namanya inkubator bisnis kampus biasanya seperti itu. Jadi kalau misalkan di kampus UNER misalkan mereka punya BP BRIN, kampus PENS Politeknik Elektronika Negeri Surabaya mereka punya PENSKY, dan di ITS itu punya namanya ILBI ITS gitu. Nah, ini salah satu kontribusi kampus dalam rangka bagaimana menghasilkan startup-startup yang berkualitas. Seperti tadi sudah disampaikan Cak Put. Ada satu hal lagi. Ini yang kelihatannya terkait dengan Cak Put yang sampaikan. Inkubator bisnis. Apa sih sebetulnya perbedaan antara inkubator bisnis dan akselerator bisnis? Iya, Bud. Jadi gini, kalau kita ngomong inkubator bisnis itu sama seperti bayi yang baru lahir, yang dia tidak sehat, itu kan biasanya dimasukkan ke inkubator. Nah, sama gitu seperti kita bikin startup, itu sama seperti kita bayi tadi analoginya. Jadi karena bisnis itu start itu kan masih baru gitu ya, jadi ya dikatakan bayinya belum benar-benar sehat, maka mereka harus masuk ke inkubator dulu untuk disehatkan, katakanlah seperti itu. Jadi mulai dari misalkan ide bisnisnya itu bagaimana, problem validation-nya bagaimana. Nah, ini dasar-dasar startup itu mereka dapatkan dari inkubator bisnis. Begitu ya. Sedangkan akselerator bisnis ini untuk tahapan berikutnya setelah dia keluar dari inkubator bisnis. Ya. Jadi ketika startupnya sudah mulai stabil gitu ya, nah mereka sudah mulai masuk ke bagaimana melakukan pemasaran, bagaimana membangun sumber daya manusia dan seterusnya, itu adanya di akselerator bisnis seperti itu. Sobat JTC Startup Surabaya, kelihatannya perbincangan dengan Cak Put ini semakin menggereketkan kan seperti itu ya, makin menggereketkan terkait dengan startup. Ya, untuk selanjutnya teman-teman rekan sobat startup Surabaya, JTC Surabaya. Tadi sudah sampaikan beberapa hal yang disampaikan oleh Cak Put. Perlu saya sampaikan juga perkembangan startup di Jawa Timur ini cukup signifikan banget ya, cukup signifikan sekali. Hal ini perlu saya sampaikan. Berapa minggu yang lalu pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menggelar gerakan 2000 startup Jawa Timur. Wah, anak main-main ini. 2000 startup Jawa Timur. Ternyata ini sangat diminati oleh para stakeholder, mitra-mitra strategis. Ternyata Bu Gubernur sendiri antusias banget rekan sobat JTC Surabaya. Kenapa? Karena beliau bersedia untuk membuka sendiri dan hadir melihat langsung gerakan 2000 startup Jawa Timur. Wow. Oke, kembali ke Cak Put. Banyak co-working space yang tutup, ya, banyak yang tutup. Nggak tahu karena apa. Mau modalnya ya toh, atau permodalannya dan sebagainya.
bagaimana dampak terhadap perkembangan ekosistem startup itu sendiri, Cabut? Silakan. Iya, jadi begini Cak Pras, memang co-working space ini salah satu elemen dari ekosistem startup gitu ya. Nah, ketika sebelum COVID, co-working space ini memang menjamur di mana-mana gitu ya. Menjamur di mana-mana sebagai satu tempat untuk nongkrongnya anak-anak muda gitu ya, diskusi tentang teknologi, bisnis dan lain-lain. Nah, begitu kita masuk tahun 2020 adanya COVID, nah ini akhirnya kita kan nggak bisa ketemu nih secara fisik. Jadi akhirnya co-working space ini akhirnya pada berguguran. Nah, setelah COVID ini trennya ternyata berubah. Jadi kita bisa melakukan pertemuan tanpa harus ketemu secara fisik gitu ya. Jadi kalau dulu sebelum COVID itu ya biasanya teman-teman ngumpulnya di co-working space dan sebagainya. Begitu kita masuk masa pandemi, banyak yang melakukan acara lewat Zoom meeting dan lain-lain. Nah, ini yang mengubah landscape bisnis dari co-working space itu ya. Jadi akhirnya orang nggak butuh tempat untuk harus ngumpul jadi satu, tapi bisa lewat online saja. Nah, ini sebenarnya memang kalau kita ngomong berdampak, sebenarnya tidak berdampak ya, hanya berubah saja gitu ya. Dari yang biasanya ketemunya secara fisik di co-working space, setelah COVID gitu ya, trennya sudah tidak di satu tempat, tapi bisa dilakukan secara online gitu aja sih. Cabut, kalau dampak ketokane nggak seperti itu kelihatannya ya. Tadi sampaikan tidak berdampak seperti itu terkait dengan pandemik ya. Tapi kalau menurut saya sebetulnya nggak terdampak. Kaget mungkin Cabut, kaget rodok dredeg gitu ya, seperti itu. Akhirnya ya seperti itulah. Karena apa? Karena banyak hal di situ yang teman-teman startup ini yang dilakukan banyak sekali di situ. Oh ya Cabut. Tadi sudah disampaikan dampak terkait dengan startup tadi, terutama di pandemi. Oh ya Cabut, sebetulnya hubungan antara dunia bisnis dan startup itu apa sih Cabut? Monggo. Iya, Cak Pras, jadi begini. Kita tahu perusahaan ini kan kalau misalkan dia mau merintis bisnis baru gitu ya, misalkan mungkin mau bikin produk baru dan sebagainya, dia harus membuat divisi baru, katakanlah seperti itu. Nah, untuk membuat divisi baru ini pasti butuh biaya gitu ya. Nah, daripada bikin divisi baru yang butuh biaya besar, kenapa enggak perusahaan ini bersinergi gitu ya, atau kolaborasi dengan startup. Jadi misalkan perusahaan ini butuh bidang A gitu ya. Nah, dia bisa bekerja sama dengan startup bidang A tersebut, sehingga dia nggak perlu bikin divisi A yang baru tadi. Tentu ini akan menjadi lebih efisien buat perusahaan gitu ya. Kenapa? Karena dia nggak perlu invest kan, ya mungkin ruangan, mungkin tenaga kerja dan sebagainya. Tapi kalau kerjasama dengan startup kan dia sudah tahu beres. Pokoknya tolong ini lakukan ini udah beres. Jadi itu sudah diambil alih oleh startup bidang tersebut. Seperti itu Cak Pras. Oke. Apa yang disampaikan Cak Abud sebetulnya ini kalau kita perpanjang itu sampai pagi. Tapi mudah-mudahan lah rekan sobat semua bahwa untuk kesempatan kali ini kita ucapkan terima kasih banyak terhadap Cak Abud. Yang tadi sudah saya sampaikan dari awal bahwa Cak Abud ini salah satu pegiat startup di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Banyak yang beliau kerjakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan serta guna mendukung terutama startup ini, mendukung perekonomian nasional khususnya Jawa Timur. Ya mudah-mudahan kebetulan kemarin tadi saya sampaikan gerakan 2000 startup kemarin, Cak Abud ini, jadi inisiatornya rekan sobat. Kenapa? Karena salah satu moderatornya beliau kemarin. Paling tidak, Cak Abud kita doakan tetap semangat, tetap membantu kita semua untuk startup Jawa Timur khususnya. Oke, rekan sobat, bahwa startup makin hari makin bagus, makin berkembang dan cukup signifikan. Terima kasih bersama Pras Startup JTC Surabaya. Semangat pagi.